Jika membahas mengenai vaksin merah putih, ini memang harapan seluruh masyarakat Indonesia yang menanti-nanti bagaimanakah kemudian kita bisa mengembangkan vaksin COVID-19 sendiri. Betapa bangganya masyarakat kita ini juga terlihat dari pantun-pantun yang dikirimkan ke akun Instagram @akipagi. Paling tidak saya bacakan dulu nih. Ada Prof. Amin dan Dr. Fadri, ini ada beberapa pantun yang dikirimkan oleh pemirsa TV One. Salah satunya dari Eling_Famuji. Pergi ke pasar beli biji selasih, tidak lupa beli buah mangga. Optimis dengan vaksin merah putih buat rakyat sehat dan juga bangga gitu katanya. Ini juga ada dari Zahraira 03 ya. Pergi berteduh dari hujan gerimis di bawah pohon cengkih milik Lionel Messi. Cakep. Varian COVID-19 tumbuh sangat dinamis. Semoga vaksin merah putih ampuh mengatasi. Amin. Harapannya besar ya banyak. dari masyarakat kita kan. Ada support dari masyarakat untuk pengembangan vaksin merah putih ya tentunya. Saya mau ke Prof. Amin dulu nih ya, sekali lagi ya. Nah, Prof, betul tadi Prof sudah menyebutkan bahwa ini menjadi pijakan, betul loncatan pertama Indonesia bikin vaksin sendiri. Tapi kan pemahaman masyarakat di luar juga sangat berbeda gitu. Selain pengalaman, kenapa negara-negara lain juga bisa dalam kuartal ketiga di tahun 2020 itu sudah bisa mengembangkan vaksin sendiri? Apakah kapabilitasnya juga sudah sangat mumpuni gitu loh, Prof? Ya, sebenarnya mereka tuh bukan mulai di tahun 2020. Mereka sudah mengembangkan teknologi vaksin untuk coronavirus itu sejak SARS. SARS itu kan kira-kira 10 tahun yang lalu ya, lebih ya. SARS coronavirus yang pertama dan juga MERS. Nah, jadi semua teknologi sudah siap. Nah, begitu ada SARS coronavirus 2, langsung teknologi diterapkan, mereka bisa mulai dengan cepat, semua kondisi sudah dikuasai, alatnya sudah ada, fasilitas sudah ada, orangnya juga sudah cukup pengalaman. Nah, tinggal tekan tombol aja istilahnya, itu semua sudah jalan. Nah, sedangkan di Indonesia kita baru mulai berpikir ya, lembaga eijkman sebenarnya sudah mulai merencanakan itu sejak bulan Januari 2020 ya, ketika itu mulai merebak di Cina waktu itu dan terus menjalar ke negara-negara lain. Kami sudah mulai membicarakan itu dengan Bio Farma. Ayo kita bikin vaksin untuk COVID-19 ini. Dan tapi baru bulan Maret kemudian mendapatkan tanda petik lampu hijau. Amin. Nah, kita baru mulai. Ya, Prof. Amin, kalau dilihat sejauh ini sebenarnya kendalanya apa sih kalau misalnya kita berkaca terhadap produksi vaksin secara global kan mereka bisa dengan cepat begitu. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Ya, kendala tentu satu kesiapan infrastruktur ya. Karena sekali lagi kita mulai dari nol, jadi fasilitas yang khusus untuk pengembangan vaksin itu masih istilahnya berserakan gitu ya. Kita harus kumpulkan dulu dan juga beberapa masih harus diadakan dari luar negeri, termasuk reagen juga. Nah, dalam situasi pandemi ini justru terjadi beberapa hambatan. Pengadaan reagen dan alat itu yang biasanya dalam 2-3 minggu sudah bisa diperoleh, dalam situasi pandemi karena ada pengurangan penerbangan dan sebagainya, kita harus menunggu sampai 8 bulan. Ya, itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Nah, kemudian selain tadi kesiapan, proses-prosesnya tetap harus kita cermati dengan baik. Kita harus beberapa memang ya mau nggak mau karena ini kegiatan riset ya, jadi ada yang diulangi dan sebagainya. Nah, itu yang juga membutuhkan waktu lama. Jadi sekali lagi kita tidak bisa membandingkan langsung dengan negara yang sudah siap sebetulnya. Tapi tidak berarti itu bukan excuse sebenarnya ya. Tidak berarti kemudian kita bisa berlama-lama, sebab begitu fasilitas itu ada, kemajuannya cukup cepat. Nah, tentu pengembangan vaksin ini juga butuh anggaran yang sangat besar, terutama nanti di uji kliniknya itu jauh lebih besar. Ya, itu juga bukan
bukan hal yang dianggap sederhana, Iya. ya, karena anggarannya bisa mencapai ya ratusan miliar lah gitu ya, untuk bisa menyelesaikan semua uji klinik kalau memenuhi persyaratan internasional tentu. Iya. Karena nanti uji klinik itu harus melibatkan minimum 5.000 subjek, tapi idealnya adalah sekitar 20.000 subjek. Prof. Amin, kalau tadi sempat disampaikan di awal kan dari 7 lembaga yang mengembangkan vaksin ini kan ibaratnya kita mencari mana yang terbaik, mana yang relevan begitu. Sedangkan output hasil akhirnya kan nanti tidak mungkin kemudian ketujuhnya ini dipergunakan gitu kan. Pasti ada kemudian beberapa yang terpilih, ada juga yang tidak. Eijkman sendiri menghadapi hal ini bagaimana? Ya, justru itu salah satu yang akan menentukan dari 7 itu mana yang akan jadi vaksin atau artinya siap dipasarkan adalah kesiapan industrinya. Ya, percuma kita punya hasil penelitian yang bagus kalau tidak ada industri yang siap melakukan hilirisasi. Ya, oleh karena itu kami sejak awal bekerja sama, berkolaborasi dengan Bio Farma. Ya, Bio Farma kan sudah siap melakukan industrialisasi. UNER juga demikian, mereka punya mitra PT Biotis, itu juga yang sudah lama bekerja di bidang vaksin, pengembangan vaksin, sehingga mereka bisa lebih cepat. Nah, sekarang beberapa institusi lain yang 5 yang lainnya sedang berupaya untuk mendapatkan mitra industrinya juga. Ya, itu faktor yang sangat penting, karena tadi kan saya ya dengan ada percakapan apakah nanti vaksin merah putih ini bisa memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia. Betul, itu pertanyaan Ya. sejumlah pihak. Ya, nah kita membutuhkan jumlah vaksin yang sangat banyak. Bio Farma misalnya yang kapasitasnya paling besar, mereka punya kapasitas sampai dengan 250 juta dosis per tahun. Ya, sedangkan yang kita butuhkan saat ini untuk memvaksinasi 208 juta orang, kita butuhkan total sekitar 400-450 juta dosis. Dan itu akan terulang mungkin setiap tahun, ya, karena kita membutuhkan booster, ya, selain juga mungkin priming, ya, vaksinasi yang pertama itu masih harus dilanjutkan, ya, karena mungkin kita nantinya tidak hanya mengejar herd immunity, artinya tidak hanya mengejar 70-80% populasi, tetapi mungkin seluruh penduduk harus divaksinasi. Dan kita membutuhkan 400 sampai hampir 500 juta dosis tiap tahunnya, ya, dan itu jumlah yang besar, dan itu membutuhkan juga kolaborasi tidak hanya satu industri, ya, Bio Farma harus dibantu juga oleh perusahaan farmasi lainnya untuk memproduksi vaksinnya. Oke. Nah, dan sejak awal sebenarnya sudah diharapkan apabila nanti sudah siap dipasarkan vaksin merah putih itu yang manapun, ya, Iya. itu akan bisa memenuhi setidaknya 50% dari kebutuhan vaksin COVID-19 ini di Indonesia. Oke. Belum lagi kita harus membantu negara-negara lain yang belum memiliki akses terhadap vaksin. Nah, kita harus membantu sebagai negara penghasil vaksin, kita juga harus membantu negara lain. Ya, jadi kesiapan produksi secara besar-besaran ini yang harus kemudian dipersiapkan secara matang oleh sejumlah lembaga yang membuat vaksin merah putih, ya, Prof. Oke, baik. Prof. Betul. Prof. Amin, terima kasih atas waktunya. Kemarin Prof juga sudah memberitahu pada kami bahwa ada agenda lagi 7.30. Sibuk Jadi saya memang ingin mencoba agenda padat. menepati janji. Silakan Prof untuk beraktivitas kembali. Terima kasih. Tapi saya masih mau lanjut Baik. dengan Dr. Fajri. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Amin. terima kasih banyak. Baik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fajri, kalau apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Amin gitu kan, tetap katakanlah pandemi pun sudah selesai, katakan itu kan harapan kita semua gitu. Tapi program vaksinasi si COVID-19 ini masih tetap harus berjalan. Analoginya benar nggak seperti masih ada vaksinasi polio, masih ada vaksinasi campak dan lain sebagainya. Gitu nggak, Dok? Ya, mungkin.
sangat mungkin begitu. Kita tahu dulu pandemi tahun 1918 kan ada pandemi flu tuh, flu Spanyol yang terkenal begitu. Tapi habis itu pandemi itu artinya ada kecepatan penularan virus di seluruh negara gitu, di banyak negara di dunia. Nanti lama-lama mungkin nih akan berubah jadi endemis gitu. Endemis itu misalnya jadi lokal saja. Jadi kayak misalnya flu di Amerika gitu. Itu setiap tahun kan divaksin. Di negara 4 musim, itu flu itu setiap tahun tuh divaksin untuk mengurangi angka kematian dan angka keparahan akibat flu gitu. Apakah COVID ini akan seperti itu? Ya mungkin saja begitu. Tapi memang bukan beberapa ya, ada survei yang dilakukan oleh Nicky Phillips yang dipublikasi di Nature, itu 80% peneliti di dunia yakin kayaknya pandemi ini bisa jadi endemis gitu. Kayak jadi sakit DBD misalnya atau malaria begitu yang akan bersirkulasi virusnya cukup lama begitu, walaupun angka keparahannya nanti akan berkurang begitu. Nah, apakah vaksin dibutuhkan? Ya, mungkin dibutuhkan. Kenapa jawabannya? Mungkin ya karena kita butuh penelitian dan butuh kajian lebih lanjut lagi. Tapi saat ini kita masih pandemi. Apakah vaksin ini bermanfaat nanti? Kan saya mendengar dari percakapan bahwa nanti tahun depan kayaknya udah nggak bermanfaat nih vaksin merah putih, terlalu telat begitu. Apapun itu, setidaknya kita sudah punya kemandirian. Itu sih sebenarnya. Bagaimana? Apakah bermanfaat? Iya, masih tetap bermanfaat. Kenapa? Karena sekarang kan masih baru seperempat, kurang dari 20% lah, sekitar 20% lah penduduk Indonesia sudah divaksin. Jadi masih butuh banyak banget gitu, padahal ini bulan September. Jadi sangat mungkin masih sangat dibutuhkan. Dan perlu dipahami kenapa kita harus mendukung vaksin merah putih ini. Kita harus belajar nih, salah satunya misalnya sebut saja Amerika yang memproduksi Moderna. Jadi ketika 10 Januari virus SARS-CoV-2 ini berhasil di-sequence atau diterjemahkan dalam bentuk bahasa genetik begitu, itu 5 hari kemudian NIH dari Amerika itu sudah berhasil membuat, bukan sudah berhasil ya, sudah berusaha gitu ya, membuat platform vaksinnya begitu dengan mRNA. Kemudian 3 bulan kemudian sudah mulai uji klinis fase 1 gitu. Jadi selama 3 bulan mereka mencari di hewan. Secepat itu kemudian memasuki kuartal ketiga tahun 2020 sudah selesai proses vaksinasi, proses uji klinis penelitiannya. Dan sekarang bahkan dunia berlomba mencari vaksin mRNA itu, kita tahu begitu. Dan Indonesia dapat juga kan akhirnya. Nah ini, jadi kecepatan dan kesiapan seperti ini yang kita harapkan begitu. mRNA vaksin ini dikembangkan tidak seminggu, tidak 3 bulan itu tidak. Waktunya tapi panjang. Dari 2003, pandemi SARS yang pertama itu 2003. Dunia itu sudah mencari saat itu. Dan berbagai negara, tidak hanya Amerika gitu ya, Eropa, negara-negara maju, itu memang sudah mempersiapkan ini. Jadi harapannya Indonesia juga menjadi tanda kutip pemain nih dalam riset ya. Tidak hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai riset. Jadi research and development-nya juga kita harus unggul. Oke. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat gitu dok ya, untuk mengembangkan dan berdikari tadi kalau kata dokter. Tapi pertanyaannya begini, Dokter Fajri, banyak juga yang mempertanyakan kalau memang tujuannya adalah riset, kita berdikari, tentu ini nanti akan berguna untuk sejumlah vaksin lainnya yang akan Indonesia produksi sendiri. Tapi kalau berbicara mengenai vaksin merah putih untuk COVID-19 ini, kalau dilihat capaian vaksinasi kita di Indonesia, vaksin pertama sudah lebih dari 30%, kemudian vaksinasi kedua tahapannya sudah hampir 20%. Nah, saat ini kalau misalnya dilihat, apakah vaksin merah putih ini nanti yang bahkan praklinis saja belum, masih akan relevan tidak nanti digunakan di Indonesia? Ya masih, tetap kemungkinan besar masih akan relevan. Kenapa? Kita bisa hitung, vaksin yang sekarang kita pakai aja nih, Moderna, Sinovac, Pfizer, itu kan pengembangannya kan tahun lalu kan. Sekarang sudah hampir 1,5 tahun kemudian kita masih pakai gitu. Bagaimana dengan vaksin yang platformnya varian Delta ini? Ya kalau misalnya selesainya bulan Juli begitu, atau bulan September misalnya, ya kemungkinan besar masih bisa dipakai gitu. Tergantung mutasi virusnya dan efikasinya apakah berubah gitu. Kita tahu mutasi virus dari COVID-19 ini itu cenderung lambat dibanding dengan virus flu gitu. Jadi 2 basa genetik per bulan kurang lebih begitu. Nah makanya kita pesan moralnya adalah kita putus penularan, kita tetap jaga nih protokol kesehatan 5M, dan juga pemerintah tetap menerapkan 3T ya, tracing atau pelacakan, isolasi, dan lain sebagainya, supaya nggak semakin meledak kasusnya. Kalau kasusnya nggak semakin meledak, proses penularan itu tidak berkurang gitu kan. Kenapa? Karena untuk mengurangi mutasi virus, itu penularan harus berkurang. Mutasi itu terjadi karena semakin tinggi penularan, mutasi akan sering terjadi dan akan semakin banyak virus-virus baru dihasil. Baik, terima kasih Dr. Fajri atas waktu dan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dok. Terima kasih Dr. Fajri. Terima kasih.